Ya, cakep. Sudah? Oke, sebelah kiri. Laporan polisi ini dilakukan atau diberikan Mbak Inara terkait dengan surat pernyataan yang pernah dibuat oleh Virgon, di mana dalam surat pernyataan itu ada 4. Satu, kalau Virgon mengulangi perbuatannya, maka Virgon akan menceraikan Mbak Inara, dan dia sudah lakukan di pengadilan agama. Juga mengulangi perbuatannya, dia bersedia dilaporkan di proses hukum karena melanggar pasal 284 perzinaan. Itu dalam surat pernyataannya, dan kita sudah melakukannya. Mbak Inara sudah melakukannya. Pasalnya 284. Memiliki bukti-bukti, beberapa bukti-bukti yang nanti dikuatkan oleh keterangan saksi. Nah, begitu. Nah, salah satu kalau untuk bukti-bukti lain nanti kita nggak jelaskan di sini ya. Pembuktiannya sendiri nanti kita tunggu aja dari pihak kepolisian. Terkait dengan persidangan di pengadilan agama, itu Virgon juga sudah menyatakan dalam surat pernyataannya bahwa hak asuh ada pada Inara. Poin 3. Yang poin keempat, bahwa biaya hidup anak-anaknya sebesar 40 juta akan dia berikan kepada Mbak Inara. Itu semua adalah poin-poin pernyataan Virgon yang kita akan lakukan, yang akan kita cari kebenarannya. Terhadap pengadilan agama, 2 poin tadi kita rasa sudah membacakah gugatan cerai dari Virgon yang menyebutkan bahwa hak asuh bersama? Sudah. Dan Mbak menyetujui hak asuh bersama? tidak lah. Ya, karena harus sesuai dengan pernyataan ini tangan nih. Bahwa ya hak asuh di tangan saya. Oh gitu, hak asuh di tangan Mbak ya? Bahwa ya hak asuh di tangan saya. Ini kejadiannya bukan perdana ya. Jadi sedari awal aku memang udah niatin ini tuh untuk ibadah, untuk Allah. Bahkan dari awal kita nikah pun juga, ya terus terang aja aku bukan karena bucin gitu. Aku kasihan sama dia, dan emang niatin untuk bantu ngebimbing dia lah gitu, dengan harapan mudah-mudahan dia bisa jadi imam yang bertanggung jawab gitu, yang baik untuk istri dan anak-anaknya gitu. Ya bagaimana prosesnya dan hasil akhirnya seperti apa, ya benar-benar udah aku serahin ke Allah aja sih gitu. Karena memang muslim itu kan berserah diri ya. Ya kita nggak akan pernah bisa memaksakan hidup itu harus sesuai dengan keinginan kita. Jadi ya udah, ikhlasin aja. Perlu kita jelaskan gini, ada bukti-bukti pengiriman uang, begitu. Nah, kalau Virgon itu mengirimkan beberapa uang, sejumlah uang kepada wanita lain itulah, kan begitu. Nah, biasanya kan kalau kita mengirimkan uang dalam bentuk m-banking, ada catatan-catatan yang bisa kita buat. Catatan ini gitu. Nah, ini kita mendeteksinya agak berbeda nih. Virgon mengirimkan sejumlah uang dengan catatan-catatan. Salah satu catatannya servis, bengkel, kampas rem. Kita kaget lah, gimana ceritanya nih? Kok bisa ada kampas rem? Ya, bengkel, jasa servis, terus apa lagi? Banyak itu yang aneh-aneh. Oli. Kan gitu kan? Lah, kaget kita nih. Itu dalam catatan pengiriman seperti itu. Karena itu maka perlu digali. Gitu. Apakah wanita itu punya bengkel? Kan kita nggak tahu juga kan? Gitu. Kan ada pengiriman uang transfer dengan catatan-catatan. Ada sebagian yang tidak dengan catatan, ada sebagian yang ada catatan. Kami kalau ada transfer ke wanita lain, catatannya kanvas rem segala macam, kan kami bingung. Maka perlu didalami. Nah, terus oli, kan pindahan bengkel, itu kan perlu didalamin, gitu loh.
Karena perlu dalami itulah, maka kita lapor polisi. Kita sudah memiliki bukti-bukti, beberapa bukti-bukti yang nanti dikuatkan oleh keterangan saksi. Nah, begitu. Nah, salah satu kalau untuk bukti-bukti lain nanti kita nggak jelaskan di sini ya. Tapi ada yang perlu kita jelaskan gini, ada bukti-bukti pengiriman uang, begitu. Dia harus bisa memprioritaskan mana yang harusnya dia bela, mana yang enggak gitu. Karena kan biar gimana dia harus sadar bahwa dari titik awal hidup dia siapa yang ada di samping dia, gitu aja sih yang disayangkan. Hari ini menindaklanjuti somasi terbuka kami yang sudah dilayangkan kepada pihak-pihak terkait pencemaran nama baik terhadap klien kami. Hari ini kami bersama klien kami, Tenri, yang hari ini juga didampingi oleh ibunya, keluarga, ada pacarnya, ada omnya, dan juga seluruh anggota rekanan dari omnya, dari Pekat. Hari ini kami membuat laporan polisi terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah di media sosial. 7 ayat 3 dan atau pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 315 KUHP jungto pasal 45 UU ITE. Jadi tidak hanya tertuju pada Inara ataupun Virgon, tapi semua pihak yang ikut merepost, menyebarluaskan itu nanti akan menjadi ranahnya kepolisian untuk bisa memeriksanya. Nah, jadi hari ini Tenri juga tadi sudah membuat laporan, sudah ada uraian sikapnya. Ya, nanti kita tunggu saja prosesnya. Saya selaku kuasa hukum Mas Virgon hari ini mau mengkonfirmasi kebenaran laporan tersebut. Kemudian setelah saya mengkonfirmasi, saya akan menyampaikan laporan kepada Mas Virgon sendiri. Yang pasti kami selaku kuasa hukum dan juga Mas Virgon bila mana ada panggilan dari pihak kepolisian akan kooperatif dan juga klien kami akan hadir mengikuti proses hukum sebagai warga negara yang baik. Enggak sih, biasa aja. Kayaknya juga saya udah tahu arahnya kan ke sana. Ya nggak apa-apa, yang penting kan kita sudah ada etiket baik untuk minta maaf. Selebihnya ya terserah Allah aja. Iya, tapi karena mereka melanjutkan ke proses hukum, lapor polisi, ya saya juga harus membela diri saya dan anak-anak. Ya, menanggapi laporan polisi dari pihak sana, ya aku juga harus membela diri aku dengan bikin laporan polisi juga. Untuk apa ya, untuk supaya orang-orang tahu bahwa ini bukan fitnah belaka gitu. Buat yang cowok-cowok jangan ditiru ya. Oke, setuju ya. Kalau udah nggak sayang ngomong. Kalau udah nggak sayang ngomong ya, jangan di. Nggak tahu, kalau soal rasa itu kan subjektif ya. Ya, karena sedari awal sebelum akhirnya viral, saya menemui jalan buntu untuk minta tolong pada pihak keluarga dari Virgon, terutama ibu mertua, untuk menengahkan kami jalan buntu. Kemudian setelah akhirnya viral juga pun saya saya sudah meminta untuk mediasi juga nggak berhasil. Saya alih-alih dapat ditengahi gitu masalah saya, malah saya dimaki-maki gitu di chat WA. Kemudian juga sampai ke sosmed kan, makanya saya harus mengklarifikasi diri saya lah, posisi saya. Ya bisa kalian nilai sendiri lah. Saya sih paham psikologi seorang ibu pasti akan ngebela anaknya. Cuman ada baiknya, alangkah baiknya ketika ada masalah rumah tangga, kalau orang tua tidak bisa menengahi, tidak sanggup lagi menengahi, setidaknya jangan ikut campur. Supaya masalah tidak semakin runyam gitu. Kan emang permintaan ya.
ya lama-lama seiring berjalannya waktu proses ya lebih ke psikis sih. Psikolog juga. Iya sempat ke psikiater juga.